Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Rotom Review. Hashtag Rotom Review. Kali ini gue mau nge-review motor apa? Kali ini gue mau nge-review Primavera S ABS iJet 3 Valve tahun 2022. Ini berwarna green relax. Jadi pada kesempatan kali ini gue pengen mengulas motor ini di bagian eksterior, dan nanti terakhir kita coba test ride motor ini. Gimana keseruannya? Langsung aja kita cek. Oke, di depan gue udah ada Primavera S iJet 150cc. Ini yang bertipekan ABS dan berwarna yang sangat menarik dan banyak diincar karena ini berwarna green relax. Jadi bisa dibilang ini kayak seperti warna mint susu. Kalau warna pada umumnya biasanya dibilang Tosca, tapi ini lebih ke warna softnya. Nah, ini untuk motornya sendiri ini unik banget untuk warnanya dan sangat menonjol. Kalau untuk dipakai di jalan pasti menjadi daya tarik itu sendiri. Primavera S iJet ini sendiri adalah tipe tertinggi, yaitu untuk yang membedakan adalah di bagian sisi-sisi bodinya ini berwarna seperti gunmetal atau abu-abu tua. Di bagian depannya juga terdapat, dan di bagian yang paling menonjol adalah perbedaan di bagian velg depan dan belakang dan joknya. Untuk bagian velg depan juga dia berwarna two-tone, yaitu terdapat warna abu-abu tua, gunmetal, dan warna chrome di bagian depan belakangnya. Dan di bagian joknya dia berwarna hitam kulit. Jadi yang membedakan adalah antara di bagian yang Primavera S ini, di bagian joknya berwarna hitam kulit dan stitching putih, dan yang untuk di bawahnya Primavera biasa itu dia berwarna coklat bagian joknya, dan di bagian bodinya dia berwarna chrome list-listnya. Yang membedakan itu, dan velgnya dia hanya satu warna, berwarna silver, serta fiturnya. Jadi fiturnya juga ada yang membedakan di bagian yang tipe S dan yang biasanya. Dia langsung aja kita cek di bagian depannya ya. Ini tampilan bagian depannya ciri khas Vespa sekali, karena memang dari peluncuran Vespa ini juga untuk tipe yang Primavera tetap seperti ini. Mungkin ada aksen-aksen yang membedakan di bagian lampu dan aksesoris lainnya. Dan ini bagian depannya, tampilan depannya, lampunya membulat, ciri khas Vespa, sudah full LED, tidak menggunakan bohlam. Di bagian kaca spionnya dia berwarna chrome, kiri kanan membulat. Dan ini yang membedakan nih bagian samping bodinya ya, dia berwarna abu-abu tua, bisa dibilang berwarna gunmetal. Di bagian tengah ada logo Piaggio dan ciri khas Vespa sekali. Di sini ada emblem Vespa chrome. Di bagian bawahnya ini lampu sen masih menggunakan bohlam. Terdapat lampu senja yang sudah LED, tetapi lampu sennya masih menggunakan bohlam. Di bawah ini seperti ada saluran angin untuk masuk ke dalam, gunmetal atau abu-abu tua. Ini plat nomor, di sini ada ciri khas Vespa berwarna gunmetal juga. Bodi motor ini hampir sama dengan Vespa Sprint, tapi yang membedakan di bagian lampu. Untuk tipe tertinggi sudah menggunakan sistem ABS pengeremannya, dan yang menandakan ABS-nya terdapat logo di sini, ada tulisan ABS. Dan sekarang kita cek di bagian kaki-kaki depannya. Di bagian kaki-kaki depan dia bawaannya berukuran 110/70, ring 12, velgnya two-tone gunmetal berwarna abu-abu tua dan chrome. Pengeremannya sudah disc brake di bagian depan. Di sini ada untuk suspensi di cover chrome bertuliskan Vespa. Ini suspensinya berwarna hitam 3.2 mm. Dan ban bawaannya sendiri, motor ini sudah menggunakan merek Maxxis. Sekarang kita cek di bagian sampingnya ya.
Ya, ini di bagian samping dari Primavera S ABS tahun 2022. Di bagian sampingnya bisa dilihat ini bodinya mirip-mirip Sprint, tapi ya membedakan dia dimensinya agak sedikit melebar. Kalau yang Sprint dia agak slim. Nah, ini untuk tampilan bagian kaki-kaki depan. Kita ke samping lagi. Nah, nih di sini ada aksen berwarna abu-abu tua. Yang membedakan antara yang versi S dan bawahnya adalah ini abu-abu tua, berwarna abu-abu tua. Kalau yang bawahnya adalah berwarna chrome seperti ini. Nah, ini untuk bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan karet-karet. Ini karet berwarna hitam agar pijakan kaki juga jadi lebih nyaman, tidak licin. Bagian sampingnya itu juga kaki-kakinya juga cukup lebar dan luas. Bagian speedometernya dia ada yang analog dan digital. Untuk yang analognya sendiri untuk pengaturan kecepatan, dan di bagian digitalnya informasi bensin, kilometer berjalan, sama jam digital. Dan bagian kanan kiri juga ada aksen digital panel, dia untuk menandakan lampu sen. Nah, yang paling mencolok adalah di sini ada aksen berwarna chrome. Ini untuk pengaturan lampu. Ini bawahnya untuk pengaturan sen, bawahnya lagi untuk klakson. Ini untuk rem belakang berwarna chrome. Ini untuk handle-nya sendiri nyaman banget ya. Dia kulit berlogokan Vespa. Bagian kanan untuk pengaturan. Jadi di bagian kanan terdapat untuk pengoperasian lampu dan untuk mereset kilometer. Di bagian tuasnya ada terdapat tombol mode. Bagian bawahnya untuk starternya. Nah, sini ada pelindung seperti karet gitu berwarna hitam. Kita ke bagian bawah lagi. Di bagian bawah ini ada laci penyimpanan atau bagasi, bisa dibilang memang ciri khas Vespa. Dia ada bagasi di sini. Untuk membuka kuncinya tinggal tekan aja. Nah, maka dia akan membuka. Jadi memang hampir semua Vespa seperti itu untuk pembukaan bagasi depannya. Ditekan sekali dan didorong. Dan apabila untuk membuka bagasi bagian utama, baru membuka dengan tombol di bagian tengahnya. Nah, ini untuk di bagian bagasi depan ini ada laci penyimpanan kecil. Dan di bagian sini juga ada seperti pelindung ya. Jadi misalkan untuk menaruh barang seperti HP dan lain-lain yang agak dimensinya agak besar nih, juga terdapat pelindung di bagian kiri. Dan ada untuk charge atau daya baterai di bagian sini tersedia juga untuk nge-charge device. Nah, ini cara menyalakan motor, jadi tinggal ditekan ke kanan aja sekali. Nah, ini maka speedometernya akan nyala dan langsung di starter aja. Dan misalkan untuk membuka bagasinya tinggal di bagian tengah, tinggal dioperasikan aja. Nah, maka akan kebuka. Dan untuk pengoperasian bagasi samping, nah ini untuk kapasitas bagian bagasinya cukup luas dan lebar, dan bisa menampung satu helm half face dan beberapa barang seperti jaket dan lain-lain. Dan kita ke tengah lagi, di sini ada untuk terdapat tuas untuk pengait barang di bagian tengah. Jadi pengoperasiannya tinggal ditarik aja. Jadi fungsional sekali sih motor ini. Nah, untuk joknya sendiri ini buka maksimalnya segini, bisa 90 derajat. Jadi cukup memudahkan untuk menaruh dan mengambil barang. Di bagian joknya sendiri, di dalamnya ini bisa menampung satu helm half face dan beberapa barang-barang kecil seperti jaket dan lain-lain. Nah, ini apabila membeli motor ini dia mendapatkan kunci dari Piaggio langsung seperti ini. Kulit, ada kunci-kunci. Untuk tangki bensinnya sendiri 8,5 liter
Dan diwajibkan untuk bensinnya sendiri itu oktan 92 atau Pertamax. Nah, di bagian belakang ini ada handle grip ini untuk pegangan berwarna chrome. Nah, ini bodinya seperti sprint. Ini ada tulisan Vespa Chrome. Ini untuk mesinnya sendiri iJet. Bagian bawah ada untuk standar 2-nya, berwarna hitam. Bagian belakangnya ini velgnya sama two-tone dan ada berwarna abu-abu tua dan chrome, menggunakan Maxxis juga. Berukuran 120/70 ring 12. Sekarang kita cek di bagian belakangnya lagi ya. Nah, ini untuk bagian belakang Primavera S ABS. Jadi lampunya bagus dan berwarna full merah untuk stop lampnya, full LED di bagian belakang. Dan ini kalau misalkan nyala di bagian bawahnya ini membulat, ada seperti lampu LED. Dan ini lampu utamanya apabila menekan rem bagian belakang. Nah, ini lampu sennya kiri kanannya mikanya berwarna putih, masih menggunakan bohlam orange. Dan tidak ada aksen LED seperti lampu sen di bagian depan. Jadi hanya untuk lampu sen aja warna orange. Ini dudukan plat nomor, dia ada spakbor belakang, talang untuk cipratan air berwarna hitam. Dan ada seperti mata kucing ya, bisa dibilang ini mata kucing. Kalau misalkan malam dia memantulkan cahaya. Nah, ini untuk bagian belakangnya dia chrome membulat mengikuti jok, bagus ya, jadi fungsional. Sekarang kita cek di bagian spesifikasi mesinnya ya. Spesifikasi mesinnya sendiri dia cukup tangguh karena menggendong mesin 150 cc yang bertenagakan maksimal 8,7 kW per 7.500 rpm, 92 oktan atau Pertamax. Dan kapasitas tangki bahan bakarnya 8,5 liter. Di bagian dimensinya sendiri, motor ini 1852 mm dengan lebar 680 mm serta tinggi dari tempat duduknya yaitu 780 mm. Untuk tahap terakhir yaitu kita coba test ride motor ini, gimana impresi dalam mengendarainya. Langsung aja kita cek ya. Nah, oke, ini impresi gue pertama dengan 170 cm. Ini kaki masih jinjit, tapi masih oke. Apabila dia maju ke depan nih bisa menapak bagian kaki. Dia motornya nyaman, fun to drive. Dia memang tinggi. Ini bagian kaki-kakinya juga cukup nyaman, tidak melewati bagian batas kaki. Ya, langsung aja kita coba nyalain motor ini ya. Ya, sekarang kita coba impresi perdana menggunakan motor ini. Kanan aja 2 kali. Dan tekan rem. Oke, itu impresi untuk menyalakan motornya. Jadi untuk tarikan akinya sendiri itu bisa motor juga langsung responsif. Nah, ini untuk suara dari mesinnya itu sendiri.
Oke, jadi impresi gue mengendarai motor ini, memang impresinya dia cukup nyaman. Dari joknya juga dia tebal dan nyaman sekali. Dan di bagian tuas gasnya juga, handle-nya juga nyaman. Dan di bagian kaki-kaki juga cukup lega. Jadi kaki-kaki kita tuh tidak melebihi dari batas bodi. Untuk tarikannya juga dia responsif sekali untuk yang 150S ABS ini. Dan bagian suspensinya juga smooth, nyaman, tidak ada bunyi-bunyi. Tapi memang kekurangan dari Vespa itu sendiri di bagian body cover, di speedometernya dia agak seperti ada minusnya di getaran. Di bagian speedometer itu ada sedikit getaran-getaran di bagian cover speedometer. Ya memang di Vespa itu sendiri ciri khas seperti itu. Tarikannya juga responsif, enak sekali. Dan untuk sistem pengereman juga nggak perlu khawatir karena fitur keselamatan di motor ini sudah dilengkapi ABS untuk sistem pengeremannya. Dan untuk mesinnya sendiri juga dia halus. Dan tahap untuk starter awalnya juga dia langsung gas. Ya, motor ini fun to drive untuk dikendarai, sangat nyaman dan menjadi daya tarik perhatian di luar misalkan mengendarai motor ini. Ya, sekian video dari gua. Ditunggu video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Sekian video dari gue. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nantikan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih.